kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Nafriana dan rekan saya Bribtu Gendis Purbana. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, seorang polwan cantik yang amat sangat terkenal di Polda Sumatera Utara ya namanya, yang sudah menjelajahi dunia. Benar sekali. Afrika sana. Itu gitu. dalam rangka apa sebenarnya dia ke kita Afrika? tanya nih ya. Iya benar sekali. Ke Brigadir Polisi Mbak Ana Maria Manihuru. Halo Ana, gimana kabarnya? Halo, baik. Dia agak susah ini kita serius ya kali sama Leti. Ya. Cuman dia udah brigadir duluan. Benar ya. sekali. Oke, langsung aja lah kita tanya-tanya. Iya benar sekali. Ya. Nah, mulai kapan sih? Sejak kapan sih ini mulai berangkat penugasan FPU 4 Minuska? Kita berangkat FPU 4 Minuska berangkat sejak tanggal 18 September 2022. 2022. Iya. Nah, pulangnya kemarin Kita kembali tanggal 21 September 2023. Berarti selama setahun ya. selama di sana. setahun ya di Selama sana. setahun. Nah, kita kan melihat nih FPU 4 Minuska nih mungkin akan kita korek-korek lebih dalam lagi. Cuman yang kita tahu ini adalah polisi yang ada di polisi perdamaian lah Ya, ibaratnya benar seperti sekali, itu betul, gitu, betul. yang ditempatkan di daerah konflik gitu ya kan, itu yang kita ketahui gitu. Apa sih yang memotivasi seorang Ana itu untuk menjadi personil FPU 4 Minuska ini? Yang memotivasi saya untuk mengikuti FPU 4 Minuska ini adalah sewaktu SD. Kita kan sudah pernah Jauh sekali ya ceritanya. Ini berarti impian masa kecil Iya, benar. Jadi sejak SD itu kita pernah mendengarkan di pembukaan undang-undang itu adalah ikut melaksanakan perdamaian dunia. Buset. Jadi pada saat saya sudah menjadi anggota Polri, ternyata kita tidak hanya bekerja di lingkungan Polri Polri saja aja ya. tapi ternyata kita diikutsertakan dalam perdamaian dunia juga. Dari situ, wah ternyata Polri ini ada juga mengikuti misi seperti itu. Dari situ saya mencari info bagaimana caranya ikut mendaftar, dan benar sekali pada saat mengikuti misi perdamaian dunia ini banyak sekali pengalaman yang menarik dan pengalaman baru yang saya dapatkan selama di sana dibandingkan selama di sini sangat jauh berbeda. Ibaratnya berarti dia kayak ini apa namanya? Dia melihat di dalam Polri ini tuh memang kita dikasih wadah ibaratnya Iya, seperti benar sekali. itu ya, dikasih wadah untuk bisa menjalankan misi perdamaian dunia. benar sekali. Kalau sih dia dari SD memikirkan itu luar biasa. Dan terwujud nih. Sebenarnya bukan dari SD, tapi setelah saya mengetahui bahwasanya Polri memberikan wadah seperti tersebut, saya teringat, oh ada ternyata. Dan dari situ saya mencari tahu, sepertinya ini harus saya dicoba ikuti. nih. Dan alhamdulillah terwujud nih. Iya. Kalau kita mungkin ingin tapi mungkin belum Udah sampai situ ya? belum waktunya. Atau mungkin Gendis juga pengen. Pengen nanti kita Pengen, lihat nanti ya kita lihat ke ke depannya. depannya. Nah, dari berawal dari mencari info itu, setelah itu mengikuti seleksi. Nah, bagaimana sih proses seleksi yang dijalani sehingga bisa Sampai berangkat terpilih. terpilih dalam penugasan ini? Proses seleksinya yaitu yang pertama kita melakukan pendaftaran dulu. Kemudian kita pada saat kita melakukan pendaftaran kita memberikan kita diminta data-data kita, seperti kita juga ada diminta data-data seperti sertifikat TOEFL, mereka juga memintanya, terus data-data pribadi kita. Kemudian setelah data kita kirim, disitulah mereka mengirim nama kita. Kita memenuhi syaratkah atau tidak dalam berkas-berkas. Kalau misalnya kita sudah lolos dalam berkas tersebut, kemudian kita dipanggil untuk melaksanakan seleksi berikutnya. Yaitu yang pertama kita diseleksi bahasa Inggris, yang kemudian setelah seleksi bahasa Inggris diwawancarai dengan menggunakan bahasa Inggris juga, kemudian tes menembak, karena di sana juga kita harus menggunakan senjata ya? juga. Kemudian kita
tes mengemudi, dan yang terakhir yaitu psikologi, dan ada juga keahlian dalam menggunakan komputer. Berarti seleksinya juga cukup panjang nih ya, Nah. Cukup panjang dan cukup memakan energi juga pasti ya. Iya betul. Nah, kalau boleh tahu sendiri, Ana selama penugasan di sana itu bertugas sebagai apa? Saya di sana bertugas sebagai pasukan taktis. Pasukan taktis tuh Iya. seperti apa Jelasin itu? dong. Iya, jelasin dong. Kita nggak tahu gitu. Pasukan taktis itu di sana kerjanya seperti kerja FPU di sana adalah AOR atau patroli. AOR ini adalah area of responsibility. Jadi kita memiliki daerah Yang harus kita tanggung yang kita jawab ya. tanggung jawabi keamanannya. Kemudian ada KRF, yaitu yang disebut standby force. Jadi di sana pasukan taktis itu melaksanakan kegiatan rutin tersebut. Itu dia kerjaan atau tugas dari pasukan taktis. Berarti pasukan taktis tuh secara tidak langsung juga patroli juga ya, Nah. Patroli. Iya. Itu yang sering kita lihat juga, mungkin yang pegang senjata itu ya. Dan mereka ini keren banget. keren sih, Gitu, dengan kayak pakaian kacamata seperti ini hitamnya, dan baret. dengan rompinya, gila. Luar biasa Iya. emang Ana ini. Saya juga menghimbau kepada rekan saya kalau bisa daftar. Ya lanjut. Tantangan apa yang dialami? Oh iya nih, tantangan apa yang dialami selama bertugas di sana? Karena kita tahu kalian ditempatkan tidak mungkin di tempat yang enak, pasti di tempat konflik. Daerah konflik ya, benar sekali. Tantangan-tantangan yang kita alami selama di sana yaitu yang lebih krusialnya adalah komunikasi sih. Karena kita tahu bersama di sana kan mereka menggunakan bahasa Prancis. bahasa Prancis ya. Iya. Iya, karena di sana merupakan bekas jajahan dari negara Prancis, Prancis. Namun kita sudah dikasih bekal belajar bahasa Prancis. Tapi di sana warga sipil, people lokal yang ada di sana tidak semua fasih dalam berbahasa Prancis. Jadi mereka menggunakan bahasa daerah mereka yang disebut dengan bahasa Sango. Jadi saat kita berinteraksi dengan mereka, mereka kadang tidak mengerti atau tidak bisa merespon apa yang kita ucapkan kepada mereka. Jadi sebenarnya tantangan yang lebih itu di bahasa sih kalau menurut saya. Nah, ini Ana berarti kan di Afrika Tengah ya? Afrika Tengah. Afrika Tengah tuh tepatnya di mana rupanya, Nah? Di Daerah mana? Banggi. Di Banggi ya. Iya. Oh, berarti mereka itu bahasa lokalnya Sango, Iya, Sango, dan nggak semuanya bisa bahasa Prancis. Prancis. Iya. Jadi itu juga ya, memang Iya kesulitannya betul sih itu juga ya gitu. sih. Tapi ada nggak sih cerita lucu dari berkomunikasi itu Iya, tadi gitu? benar. Gitu. Nah. Kalau di sana banyak sih lucu-lucunya. Satu, kita kan di sana sudah FP4. Jadi saat kita berinteraksi dengan anak yang ada di sana, mereka kadang Sudah paham juga. sudah paham bahasa Paham. Indonesia. Jadi Oh, pertama gitu. kita wah, Mikirnya mereka nggak bisa Iya. gitu, ternyata mereka tuh tahu gitu ya. ternyata mereka tahu. Oh, ibaratnya turunan dari ini ya. Iya, yang sebelum-sebelumnya. Iya, sebelumnya pasti mengajarkan mereka bahasa Indonesia Iya. juga kan, apalagi anak-anak kan gampang menerima Iya, benar, gitu. benar sekali. Nah, selain bahasa nih, Nah, ada pengalaman menarik apa lagi sih selama Iya, penugasan betul. di sana? Pengalaman menarik kan kita punya tugas awal KRF. Jadi selain tugas tersebut kita pernah dikasih task order yaitu sebagai escort VIP dan VVIP mereka. Jadi di escort VIP ini yang paling menarik sih saya sewaktu saya escort VIP, karena kebetulan saya ditugaskan selain escort kita juga sebagai ADC dari VIP yang kita kawal. Nah, nama yang saya kawal Madam Elena, kebetulan dia perempuan dan dia juga mengatakan bahwa dia nyaman jika ADC-nya perempuan. Jadi selama di sana yang paling menarik adalah saat dia bercerita bagaimana sistem-sistem hukum yang ada di sana, dia banyak bercerita. Jadi saya mendapatkan banyak Ilmu ya. ilmu dari sana. Tidak hanya kita mengeskort atau tidak hanya mengawal beliau, ya. tapi kita juga mendapat banyak Pelajaran info. baru. Iya, betul sekali. Memang beda ya anehnya.
pengalaman menariknya itu mendapat ilmu. Iya. Tapi kan pengalaman baru juga bisa mengawal tamu VIP. Betul gitu. Tapi selama setahun dia di sana, pengalaman menariknya itu mendapat ilmu. Bayangin. Kalau kita di sana belum tentu. Karena kita selama di sini belum pernah kita mengawal langsung ya tamu VIP, berinteraksi lah minimal. Ini di dalam pekerjaan kita dikasih pengalaman baru mengawal orang luar. Kebetulan yang saya kawal adalah orang Swiss. Swiss. Jadi dia banyak cerita Swiss dan jam apa pengalaman kerja dia selama dia bekerja begitu. Nah, sebenarnya aku penasaran. Aku penasaran karena kan di sana itu merupakan daerah konflik ya, Nah. Iya. Pernah nggak sih kayak punya perasaan deg-degan gitu selama bertugas? Misalnya tiba-tiba ada terjadi konflik yang tidak diduga gitu. Itu gimana sih, Nah? Perasaannya? Selama di sana saya pernah sekali punya pengalaman super camp kami diserang sama warga lokal. Jadi di dalam super camp ini banyak camp-camp negara-negara lain. Jadi kita di situ berkumpul yang dinamakan super camp. Jadi ada salah satu FPU yang konflik dengan warga lokal di situ. Dan warga lokal karena tidak senang berkonflik dengan jadi mereka datang menyerbu super camp. Kebetulan kita juga pas habis patroli kita sudah mau balik, jadi kita dilarang untuk balik karena di super camp terjadi kericuhan gitu. Itu sih yang lebih yang agak bikin deg-degan ya, karena kan kalau misalnya terjadi hal-hal kayak gitu ya kita juga yang selama dinas di sini juga nggak pernah menghadapinya gitu kan. Terus juga jauh kan dari Indonesia gitu juga mikirnya. Nah, berarti warga lokal itu sendiri ada yang pro dan kontra dengan keberadaan FPU gitu maksudnya? Betul. Ada juga yang anti Minuska. Ada mereka yang tidak berkenan kalau Minuska atau PBB ada di sana. Itu alasannya kenapa? Kira-kira? Kembali lagi ke politik sih. Oh gitu. Jadi masih ternyata ada juga yang pro kontra. Kita pikirnya itu karena adanya keberadaan pasukan PBB ini masyarakat sana bisa merasa lebih aman. Ternyata ada juga yang pro kontra ya. Iya, ada yang pro dan kontra. Dan banyak juga sih mereka yang senang kalau kita ada di sana. Karena kita juga memberikan banyak bantuan-bantuan kepada mereka di sana. Seperti contoh air di sana kan agak minim. Iya. Kita juga di sana mendistribusikan air juga, baru melaksanakan charity kepada anak-anak seperti memberikan alat-alat sekolah dan sebagainya. Berarti ibaratnya tempat kalian di tempat kalian itu, di camp kalian itu di sekitarnya itu perumahan warga. Di sekitar super camp perumahan warga. Nah, di sekitar perumahan warga itu jauh berarti dari lokasi yang lebih maju gitu. Sebenarnya kita sudah berada di ibu kota negara tersebut, ibu kota Banggi. Jadi itu merupakan ya sudah di kotanya. Sudah di kotanya, tapi masih kesulitan air bersih. Iya betul. Berarti kita nggak gimana lagi kalau kita merasakan langsung ya, Dis. Makanya pasukan-pasukan seperti itu luar biasa, bisa menghadapi situasi yang berbeda dari Indonesia ya kan, dan alhamdulillahnya bisa selesaikan misi dengan baik dengan selamat. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, selama satu tahun di sana gitu, apa aja sih suka dan duka yang dirasakan mungkin dari teman sama-sama bertugas atau dari warga lokalnya tadi gitu? Yang pertama saya menceritakan dukanya dulu. Dukanya kalau menurut saya hanya karena kita jauh dari keluarga di rumah ya, homesick ya, wajar ya, makanan Indonesia, orang-orang Indonesia. Kalau untuk sukanya banyak sekali pengalaman yang sangat menarik menurut saya. Selama saya berdinas sebagai Polri, ini merupakan pengalaman yang sangat baik dan sangat berbeda. Jadi FPU itu adalah pengalaman yang paling
keren kalau menurut saya. Karena sana tuh gak hanya kegiatan patroli aja, tapi kegiatan sosial juga, berinteraksi dengan masyarakat, dan juga nambah teman baru kan, Iya. nambah ibarat polisi-polisi dari daerah dari Indonesia dan juga dari negara lain. Iya. Iya. Berarti udah banyak lah temennya Anak. Iya. Kalau misalnya dia kemana-mana udah lebih banyak lah jaringannya. Iya, benar sekali. Nah, setelah ini Ana mau ngapain nih? Kira-kira mau Kira-kira nyoba mau lagi nyoba nggak? lagi nggak? Atau Berarti kan masih bisa lagi untuk daftar. Kalau misalnya Iya. mau ikut lagi karena penugasan, kayaknya veteran masih bisa daftar lagi kan? Bisa, tapi untuk sementara ini saya mau fokus kerja di sini dulu. Tapi kalau untuk berikutnya, Apakah akan ikut perdamaian dunia apalagi ditanya, ini? bisa jadi saya coba lagi, tapi melihat situasi yang akan datang. ini sepertinya yang ingin masuk dalam penugasan FPU ini banyak sebenarnya, banyak. guys, dan harus mengikuti seleksi tapi tentunya ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Iya. Tapi ya kalau terlalu banyak yang terpilih juga berarti kan terlalu banyak daerah konflik nanti jadinya. Jangan sampai terjadi. Betul. Semangat. Ini mau ikut semangat. Ya, ini mungkin yang terakhir closing statement mungkin ya, harapannya untuk Rekan-rekan yang ingin mendaftar, benar sekali. atau yang lain, atau Mungkin ada Ana mau membagikan tips Iya. nih buat teman-teman yang ingin Boleh. mendaftar, gimana sih biar bisa terpilih dalam Silakan. penugasan ini. Ke kamera Bisa tiga. sebelah sini. Bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar untuk mengikuti penugasan seperti saya hanya menyarankan kita semangat saja, dan kemudian kita belajar bahasa, banyak berlatih fisik juga, dan hanya itu sih, kita harus semangat dan konsisten dalam melaksanakan latihan-latihan. Begitu. quotes-nya tadi nggak jadi. Sampaikan lah. Quotes-nya, saya selama ini berprinsip seperti ini. Saya mempunyai banyak cita-cita. Jadi ada pepatah yang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, setinggi-tingginya. Nanti saat kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Sekian. Pokoknya Luar biasa. intinya jangan takut gagal, jangan Iya. takut mencoba. Kalau Iya. gagal ya coba lagi Gitu, ya kan. Iya. Yang penting jangan menyesal karena tidak pernah mencoba. Benar ini, Iya, Dis? Betul. Luar Benar biasa. sekali. Tepuk tangan. Ini bangga loh, Di. Rating kita ini. Gila. Oke, Ana, terima kasih sudah hadir di sini. Padahal tadi pembawaan kita Iya. mau ini ya, ternyata dia menjawabnya dengan tegas, dengan tegas. Jadi tegas kita juga juga harus harus terbawa. berwibawa, tidak boleh tertawa. Tertawa gitu. Terima kasih ya. Terima kasih, Ana. Sama-sama, Semoga terima semakin kasih. lancar tugas-tugas ke Tugasnya depannya. semoga Ya. bisa kembali melaksanakan misi Misi perdamaian perdamaian. dunia. Amin, amin. Benar sekali. Nah, kawan Humas, sekian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. serta seluruh rekan petugas pamit undur diri. Terima kasih dan Salam salam presisi.